Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada mini lecture kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem darah dan sistem getah benih. Untuk sesi yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem darah. Hematopoiesis, atau disebut juga hemopoiesis, adalah proses pembentukan elemen-elemen pada darah yang mengikuti self-renewal system, yaitu suatu sistem yang dapat memperbarui diri sendiri sehingga tidak akan pernah habis meskipun terus berproliferasi. Pada pembentukan elemen sel-sel darah ini, proses yang terjadi adalah proliferasi dan diferensiasi sel secara serentak. Nah, di sini bisa dilihat tempat terjadinya hematopoiesis. Dari embrio umur 2-10 minggu, hematopoiesis terjadi di dalam yolk sac atau kantung kuning telur. Periode ini disebut dengan periode mesoblastik. Dimulai sejak embrio umur 6 minggu, hematopoiesis terjadi di hati, sedangkan pada limpa dimulai pada umur 8-12 minggu dengan produksi yang lebih sedikit dari hati. Di sini menghasilkan hemoglobin. Nah, periode ini disebut dengan periode hepatik. Dimulai pada usia kehamilan 18-20 minggu, terjadi di dalam sumsum tulang, dan terus berlangsung seumur hidup. Periode ini disebut dengan periode mieloid. Dari bagan ini, kita bisa melihat proses hematopoiesis, diawali dengan adanya multipotent stem cell, yaitu sel induk yang mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel, tapi terbatas pada garis turunan sel tertentu. Multipotent cell di sini adalah hematopoietic stem cell. Multipotent stem cell mengalami diferensiasi menjadi committed stem cell, yaitu sel induk yang mempunyai komitmen untuk berdiferensiasi melalui salah satu garis turunan sel, dan lebih terbatas dalam potensi perkembangannya jika dibandingkan dengan multipotent cell. Committed stem cell di sini adalah common lymphoid progenitor atau common myeloid progenitor cells. Kemudian, dengan diaktifkannya faktor transkripsi oleh sitokin, progenitor myeloid dapat berdiferensiasi menjadi megakariosit yang berkembang menjadi trombosit, erythroblast yang berkembang menjadi eritrosit, dan myeloblast yang berkembang menjadi granulosit, yaitu basofil, eosinofil, atau neutrofil, dan menjadi monosit, yaitu makrofag dan sel dendritik. Sedangkan progenitor limfoid berdiferensiasi menjadi lymphoblast dan berkembang menjadi natural killer cell atau limfosit. Sel B yang diaktifkan di organ limfatik akan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang mengeluarkan antibodi. Sel dendritik limfoid dapat terbentuk langsung dari sel progenitor limfoid. Darah memiliki berbagai fungsi yang sebenarnya hampir sama dengan fungsi cairan tubuh yang telah dijelaskan pada mini lecture sebelumnya. Darah pada dasarnya merupakan media transportasi dalam tubuh untuk mengangkut berbagai zat. Selain itu, darah juga berfungsi untuk mengatur suhu dan keseimbangan tubuh serta tekanan darah. Tabung darah yang ditambah antikoagulan dan disentrifus akan terbagi menjadi dua bagian komposisi darah, yaitu bagian atas berupa larutan bening transparan atau plasma dengan total 55%. Kandungan dan komposisi plasma darah adalah sebagai berikut. Bagian bawah berupa endapan sebesar 45% yang merupakan sel-sel darah. Kandungan dan jumlah dari masing-masing sel darah dapat dilihat di layar. Nah, dari gambar bisa dilihat komponen darah di dalam pembuluh darah, yaitu plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Komponen darah yang akan kita bahas pertama yaitu sel darah merah atau eritrosit. Eritropoiesis atau pembentukan eritrosit pada minggu pertama embrio terjadi di dalam yolk sac. Trimester kedua dibentuk oleh hati, limpa, dan kelenjar getah benih. Trimester ketiga hingga anak berusia 5 tahun dihasilkan oleh sumsum tulang. Setelah berusia 20 tahun, sel darah merah diproduksi di sumsum tulang membranosa, seperti vertebra, sternum, iga, dan pelvis. Proses eritropoiesis dimulai dari diferensiasi hematopoietic stem cell sampai menjadi eritrosit, sebagaimana bagan yang tadi telah dijelaskan pada proses hematopoiesis. Pembentukannya diatur oleh eritropoietin, yaitu hormon glikoprotein yang dibentuk oleh ginjal, yang merangsang committed stem cell berproliferasi.
Komposisi eritrosit terdiri dari lipoprotein, hemoglobin, garam-garaman, dan vitamin B12. Sifat fisik eritrosit yaitu tidak memiliki nukleus, bersifat plastis sehingga bisa masuk ke kapiler, bikonkav, ketebalannya lebih kurang 2,5 mikrometer, dan diameternya lebih kurang 8 mikrometer. Sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru. Umurnya 120 hari. Ada dua jenis penggolongan darah yang paling penting, yaitu penggolongan sistem ABO dan sistem resus. Penggolongan darah melalui sistem ABO pada dasarnya melihat perbedaan antara agglutinogen atau antigen pada sel darah merah dan agglutinin atau antibodi pada plasma. Bisa dilihat perbedaan tersebut pada tabel. RH atau resus, juga biasa disebut resus faktor, adalah sistem penggolongan darah menggunakan antigen RH. Jika hasil tes darah di laboratorium seseorang dinyatakan memiliki antigen RH, maka ia memiliki darah dengan RH positif. Sebaliknya, bila tidak ditemukan antigen RH pada pemeriksaan, maka ia memiliki darah dengan RH negatif. Pemilik resus negatif tidak boleh ditransfusi dengan darah resus positif. Jika dua jenis golongan darah ini saling bertemu, dipastikan akan terjadi penolakan tubuh. Sistem pertahanan tubuh resipien atau penerima donor akan menganggap resus dari donor itu sebagai benda asing yang perlu dilawan. Transfusi darah adalah proses menyalurkan darah atau produk berbasis darah dari seseorang atau donor ke sistem peredaran darah pada orang lain atau resipien. Pertimbangan transfusi darah adalah darah donor dapat diterima darah resipien dengan baik. Darah donor dan resipien harus sesuai golongannya berdasarkan sistem ABO dan resus faktor. Pemberian transfusi darah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan darah dalam mengangkut oksigen, memelihara dan mempertahankan kesehatan donor, memperbaiki volume darah tubuh, memperbaiki kekebalan, memperbaiki masalah pembekuan, dan memperbaiki fungsi hemostasis. Sedangkan indikasi transfusi darah yaitu pengurangan volume darah atau shock hipovolemik, anemia, trombositopenia, dan hemofilia. Transfusi darah dapat menyebabkan komplikasi atau efek samping, biasa juga disebut dengan reaksi transfusi, yang terbagi menjadi reaksi akut dan reaksi lambat. Reaksi akut dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ringan, sedang sampai berat, dan reaksi yang membahayakan nyawa. Ketiga kategori tersebut memiliki tanda, gejala, dan penyebab masing-masing. Untuk reaksi akut ringan, memiliki tanda seperti urtikaria dan ruam, dengan gejala pruritus, yang bisa disebabkan oleh hipersensitivitas ringan. Reaksi akut sedang sampai berat memiliki tanda urtikaria, demam, gelisah, takikardia, dan kaku otot, dengan gejala pruritus, palpitasi, disnea ringan, dan sakit kepala yang bisa disebabkan oleh hipersensitivitas sedang sampai berat. Sedangkan pada reaksi membahayakan nyawa, terdapat tanda yaitu kaku otot, demam, lemah, hipotensi di mana tekanan darah sistolik turun sampai dengan 20%, dan takikardia di mana terdapat kenaikan denyut jantung lebih dari 20%, hemoglobinuria, perdarahan dengan gejala gelisah, nyeri dada, nyeri di sekitar tempat masuknya infus, nafas pendek, nyeri punggung, nyeri kepala, disnea yang disebabkan oleh hemolisis intravaskular akut, kontaminasi bakteri, shock septik, kelebihan cairan, anafilaksis, dan gagal paru akut akibat transfusi atau TRALI. Sedangkan untuk reaksi lambat terdiri dari reaksi hemolitik lambat, purpura pasca transfusi, penyakit graft versus host, dan infeksi. Komponen darah selanjutnya yang akan dibahas yaitu sel darah putih atau leukosit. Pembentukan sel darah putih sebagian di sumsum tulang dan sebagian lain di kelenjar getah bening, limpa, timus, dan tonsil. Leukosit terdiri dari granulosit dan agranulosit.
Granulosit yaitu sel darah putih yang di dalam sitoplasmanya terdapat granula-granula, yaitu eosinofil yang mempunyai granula berwarna merah terang, basofil berwarna biru, dan neutrofil berwarna ungu pucat. Agranulosit merupakan bagian dari sel darah putih yang mempunyai inti sel satu lobus dan sitoplasmanya tidak bergranula. Leukosit yang termasuk agranulosit adalah limfosit dan monosit. Limfosit terdiri dari limfosit B yang membentuk imunitas humoral dan limfosit T yang membentuk imunitas selular. Limfosit B memproduksi antibodi jika terdapat antigen, sedangkan limfosit T langsung berhubungan dengan benda asing untuk difagosit. Sel darah putih memiliki nukleus dan ukurannya lebih besar dibandingkan sel darah merah. Sel darah putih memiliki sifat fagositosis, yaitu kemampuan untuk menelan mikroorganisme dan benda asing. Bergerak amuboid, yaitu berubah bentuk untuk bergerak melalui jaringan. Kemotaksis, yaitu bergerak mendekati atau menjauhi jaringan yang melepaskan zat kimia. Dan diapedesis, yaitu menembus pori-pori dan sel-sel endotel pembuluh darah. Fungsi sel darah putih berdasarkan sifatnya yaitu fagositosis oleh granulosit seperti neutrofil dan makrofag, bergerak amuboid oleh granulosit, limfosit besar dan monosit, kemotaksis oleh neutrofil dan monosit, dan diapedesis oleh neutrofil. Kelainan-kelainan yang bisa disebabkan oleh sel darah putih yaitu leukemia granulositik kronik, granulopenia, neutropenia, dan granulomatosa kronik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keping-keping darah atau trombosit. Pembentukan keping-keping darah bersumber dari megakariosit di sumsum tulang belakang. Pengaturannya oleh thrombocytopenia stimulating factor atau trombopoietin. Komposisi dari keping-keping darah yaitu serotonin, ADP, ion kalsium, ion kalium, berbagai enzim, dan zat lain. Keping darah tidak memiliki inti dengan struktur yaitu membran plasma, mitokondria, vakuola, badan Golgi, dan mikrotubulus. Ukurannya paling kecil dibandingkan sel-sel darah yang lain, yaitu 2-4 mikrometer. Keping darah memiliki sifat agregasi, yaitu kemampuan menempel satu sama lain dan menggumpal untuk membentuk bekuan darah. Keping darah berfungsi untuk pembekuan darah dengan mengetahui waktu perdarahan dan waktu protrombin dengan melihat aktifnya trombin. Selain itu juga berfungsi untuk tes resistensi kapiler dengan melihat faktor 8 sebagai penunjang epitel. Kelainan pada keping darah dapat berupa hemofilia, purpura, dan hipotrombinemia. Hemostasis adalah proses terjadinya bekuan darah pada dinding pembuluh darah yang rusak untuk menghentikan aliran darah, berupa ikatan fibril berbentuk jala dan mempunyai komposisi fibrin yang terbentuk dari polimerisasi molekul-molekul fibrinogen. Bila pembuluh darah mengalami cedera atau ruptur, hemostasis terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu konstriksi pembuluh darah. Segera setelah pembuluh darah terpotong, dinding pembuluh darah yang rusak tersebut menyebabkan otot polos berkontraksi, sehingga dengan segera aliran darah dari pembuluh darah yang ruptur atau terpotong tersebut akan berkurang. Kontraksi terjadi sebagai akibat dari spasme megonik lokal. Kontraksi ini terjadi karena kerusakan pada dinding pembuluh darah. Untuk pembuluh darah yang lebih kecil, platelet mengakibatkan sebagian besar vasokonstriksi dengan melepaskan sebuah substansi vasokonstriktor. Semakin berat kerusakan yang terjadi, semakin berat spasmenya. Faktor autokoid lokal yang berasal dari jaringan yang terkena trauma dan platelet darah. Berbagai refleks saraf yang dicetuskan oleh impuls saraf nyeri atau impuls-impuls sensorik lain dari pembuluh darah yang rusak atau jaringan yang berdekatan. Yang kedua yaitu pembentukan sumbat platelet. Bila luka dalam pembuluh darah sangat kecil, lubang itu biasanya ditutup oleh sumbat platelet, bukan oleh bekuan darah. Yang ketiga yaitu pembentukan bekuan darah sebagai hasil dari pembekuan darah.
Bekuan mulai terbentuk dalam waktu 15-120 detik bila trauma pada dinding pembuluh darah sangat hebat, dan dalam 1-2 menit bila traumanya kecil. Dan yang keempat, pada akhirnya terjadi pertumbuhan jaringan fibrosa ke dalam bekuan darah untuk menutup lubang pada pembuluh darah secara permanen. Berikut merupakan faktor-faktor pembekuan darah yang terdiri dari 12 faktor. Pembekuan darah terjadi melalui 3 langkah utama. Yang pertama, sebagai respon terhadap rupturnya pembuluh darah atau kerusakan darah itu sendiri, rangkaian reaksi kimiawi yang kompleks terjadi dalam darah yang melibatkan beberapa faktor pembekuan darah. Hasil akhirnya akan terbentuk suatu kompleks substansi teraktivasi yang secara kolektif disebut aktivator protombin. Kemudian, aktivator protombin mengatalis pengubahan protombin menjadi trombin. Dan terakhir, trombin bekerja sebagai enzim untuk mengubah fibrinogen menjadi benang fibrin yang merangkai trombosit, sel darah, plasma untuk membentuk bekuan. Tes pembekuan darah yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama yaitu waktu pembekuan menggunakan metode Lee-White dengan waktu pembekuan normal 9-11 menit. Yang kedua waktu protombin menggunakan metode Quick dengan waktu protombin normal 14-16 detik. Yang ketiga waktu perdarahan, normalnya 2,5 menit. Waktu retraksi bekuan, normalnya 1-2 jam. Thromboplastin generation test, mirip dengan protombin test. Waktu bekuan terjadi dapat menunggu kadar aktivitas tromboplastin. Dan yang terakhir yaitu waktu tromboplastin parsial, mirip dengan metode Quick, dapat dipergunakan untuk mendiagnosa dan mengontrol perawatan hemofilia. Pembekuan darah dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu melalui pendinginan pada suhu 5-10 derajat Celcius, menghindarkan kontak darah dengan benda asing atau jaringan yang rusak, dan dekalsifikasi dengan menambah natrium, kalium, atau amonium oksalat. Perdarahan adalah proses keluarnya darah dari pembuluh darah yang rusak. Bila masih dalam batas normal, tubuh akan mengalami hemostasis. Perdarahan dapat disebabkan oleh faktor biomekanik maupun faktor mekanik. Faktor biomekanik disebabkan oleh penyakit sistemik sehingga sukar berhenti. Penyakit sistemiknya seperti hemofilia merupakan penyakit herediter di mana terjadi defisiensi faktor 8, 9, dan 11 dan terjadi pada pembuluh darah besar. Penyakit hati seperti hepatitis dan sirosis, di mana terjadi penurunan pembentukan protrombin dan faktor 7, 9, dan 10, sehingga absorpsi vitamin K menjadi buruk dan disfungsi sel-sel hati. Trombositopenia, di mana jumlah trombosit sangat sedikit, dan terdapat titik perdarahan pada seluruh jaringan. Hemoroid, di mana pembuluh kapiler anus rapuh dan mudah pecah. Sedangkan faktor mekanik atau faktor lokal misalnya adalah trauma yang mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah. Berikut adalah jenis-jenis perdarahan. Menurut waktu terjadinya, yaitu perdarahan primer, terjadi pada saat penyebab perdarahan berlangsung. Perdarahan intermediate terjadi 24 jam setelah penyebab berlangsung. Perdarahan sekunder terjadi lebih dari 24 jam atau beberapa hari setelah penyebabnya berlangsung. Menurut tempat terjadinya, yaitu perdarahan eksternal, perdarahan yang terlihat atau keluar dari kulit atau jaringan di bawahnya. Perdarahan internal, yaitu perdarahan yang tersembunyi, yang keluar dari pembuluh darah dan kemudian masuk ke rongga tubuh atau ke dalam jaringan. Menurut jenis pembuluh darah yang rusak, perdarahan arteri, yaitu darah yang keluar memancar dan warnanya merah terang. Perdarahan vena, darah yang keluar gelap dan mengalir secara tetap. Dan perdarahan kapiler, darah yang keluar merembes dari permukaan luka, warnanya antara merah dan gelap. Selanjutnya kita akan membahas mengenai plasma darah. Komposisi dari plasma darah terdiri dari air, yang merupakan bagian terbanyak dari plasma, dan zat-zat terlarut, seperti protein, bahan anorganik, bahan organik, dan juga bahan sekresi internal. Macam-macam dari bagian zat terlarut bisa dilihat di layar.
Fungsi plasma dapat dilihat berdasarkan komposisinya, yaitu air berfungsi menghantar panas ke seluruh tubuh, protein plasma yang berfungsi sebagai nutrisi, albumin penting untuk metabolisme protein, protein digunakan untuk membentuk enzim dan hormon, pembekuan darah yang berperan adalah fibrinogen, viskositas darah ditentukan oleh konsentrasi protein plasma dan sel eritrosit, menentukan tekanan osmotik darah oleh albumin, imunitas yang berperan adalah globulin, keseimbangan asam basa, transport zat-zat dalam darah yang terikat dalam protein, bila diperlukan zat tersebut akan dilepaskan, dan pengaturan pembentukan sel darah merah atau eritropoietin, dan sebagai faktor koagulasi, aktivator, dan inhibitor. Sedangkan senyawa anorganik berfungsi sebagai pembentukan darah, yaitu zat besi dan tembaga, dan penentuan sifat genetik oleh fosfor. Senyawa organik berfungsi sebagai melawan infeksi dan juga ekskresi. Sedangkan sekresi internal berfungsi sebagai reaksi antigen antibodi. Untuk sesi yang kedua, kita akan membahas mengenai sistem getah bening atau sistem limfatik. Sistem getah bening merupakan sistem sirkulasi sekunder yang berperan dalam sistem ketahanan tubuh dan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan dan mempertahankan keadaan yang ideal untuk sel-sel tubuh. Sistem limfatik berfungsi mengalirkan limfa atau cairan getah bening di dalam tubuh. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular dan masuk ke dalam jaringan di sekitarnya. Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Jika dilihat dari penyusunnya, sistem limfatik terdiri dari yang pertama yaitu saluran penghantar yang terdiri dari kapiler dan pembuluh limfa. Yang kedua yaitu organ limfoid yang terdiri dari organ limfoid primer, tempat di mana stem sel berdiferensiasi dan berubah menjadi imunokompetent sehingga mampu untuk berperan dalam respon imun. Organ limfatik primer adalah sumsum tulang merah dan timus. Yang kedua yaitu organ limfatik sekunder, yaitu lokasi limfosit untuk meningkatkan respon imun, seperti nodus limfa, tonsil, limpa, appendix, dan usus halus. Pada tubuh manusia, limfa berguna sebagai pertahanan dan juga pengangkutan. Pada fungsi pertahanan, limfa mempunyai berbagai jenis leukosit dan memproduksi serta melepaskan limfosit yang mengawasi dan menghancurkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Limfosit B merembaskan antibodi. Antibodi menyerang patogen sebelum menjadi sel inangnya. Antibodi yang dihasilkan terdiri dari 5 jenis, yaitu aglutinin, presipitin, opsonin, lisin, dan antitoksin. Fagositasis dilakukan oleh fagosit. Fagosit dalam limfa adalah leukosit yang menghapuskan dan menyingkirkan benda asing, sel-sel terjangkit, dan sel-sel badan yang rusak atau tua dengan cara memakannya. Granulosit, monosit, dan limfosit T adalah contoh fagosit dalam limfa. Sistem limfa mengangkut limfa ke nodus limfa untuk membunuh bakteri, leukosit yang mati, dan benda asing. Sebagai sistem pengangkutan, limfa dapat mengangkut hasil-hasil pencernaan, khususnya asam lemak dan gliserol yang meresap ke dalam bakterial. Mengangkut gas, terutama karbon dioksida dari tubuh ke sistem darah melalui ductus toraks dan ductus limfa kanan. Sistem limfa juga mengangkut air dari badan ke sistem darah untuk dipecah molekulnya oleh organ ginjal. Juga mengangkut bahan sisa dari jaringan ke sistem darah untuk diuraikan oleh hati dan kemudian dihancurkan oleh organ ginjal. Sistem limfa mengangkut garam mineral yang berlebihan dari jaringan ke sistem darah untuk dinetralkan. Juga mengangkut hormon yang diserap oleh kelenjar endokrin ke dalam aliran darah dan mengangkut racun dari organ yang aktif ke seluruh badan. Perjalanan cairan getah bening terdiri dari 2 jalur. Yang pertama yaitu sisi kiri tubuh. Seluruh cairan limfa dari tubuh bagian bawah, sisi kiri kepala, lengan kiri, sebagian toraks akan mengalir ke ductus thoracicus dan bermuara pada pertemuan vena jugularis interna sinister dan vena subclavicula. Yang kedua yaitu sisi kanan tubuh, di mana cairan limfa dari sisi kanan leher dan kepala, lengan kanan, dan sebagian toraks
masuk ke ductus limfatikus kanan, kemudian bermuara pada pertemuan antara vena subclavicula kanan dan vena jugularis interna. Demikianlah mini lecture mengenai sesam darah dan sistem getah bening. Semoga apa yang didapatkan hari ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih.